Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Eliana. Saya dari kelas PAI 4B dengan NIM 1200104. Baik, berada saya di sini, saya akan memulai UTS mata kuliah statistik. Baik, langsung saja. Jadi yang pertama ada pengertian ataupun konsep menurut para ahli, yaitu yang pertama statistik. Nah, jadi statistik ini adalah suatu pengetahuan yang berhubungan dengan metode pengumpulan data, pengolahan data, kemudian analisisnya, dan juga penarikan kesimpulan. Ini menurut Profesor Dr. Sujana MA MSc. Kemudian yang kedua statistika. Nah, tidak jauh berbeda dengan pengertian dari statistik, namun pada statistika ini penafsirannya dalam bentuk angka. Nah, kemudian yang ketiga ada variabel. Nah, variabel ini menurut Bismawati tahun 1996 merupakan suatu fenomena yang mempunyai variasi nilai. Variasi nilai yang bagaimana bentuk variasi nilainya, yaitu bisa secara kuantitatif dan kualitatif. Nah, kemudian yang keempat ada populasi. Nah, populasi ini menurut Margono tahun 2004 ialah itu keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian sesuai dengan ruang lingkup ataupun waktu yang ditentukan. Kemudian yang terakhir, kelima, yaitu sampel. Nah, sampel ini adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Nah, jadi sampel ini adalah suatu bagian atau keseluruhan serta karakteristik. Jadi sampel ini adalah karakteristik yang ada pada populasi. Nah, jadi inilah pengertian dari statistik, statistika, variabel, populasi.
kalkulasi dan sampel. Nah, setelah ini barulah kita bisa masuk kepada contoh soal. Kita masuk ke contoh soal yang pertama, main data kelompok. Nah, dengan data awal, interval, kemudian frekuensi. Nah, yang pertama 30 sampai 34 dengan frekuensi 8, 35 sampai 39 dengan frekuensi 10, 40 sampai 44 dengan frekuensi 13, kemudian 45 sampai 49 dengan frekuensi 17, kemudian 50 sampai 54 dengan frekuensi 14, kemudian 55 sampai 59 dengan frekuensi 11, kemudian 60 sampai 64 dengan frekuensi 7. Nah, ini tabel awalnya. Kemudian selanjutnya kita mencari titik tengah, yaitu titik tengah. Nah, bagaimana untuk mencari titik tengahnya? Nah, jadi untuk mencari titik tengahnya kita ambil dari pertengahan dari angka 30 sampai 34. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya yaitu 30 ditambah 34 dibagi 2. Nah, 30 ditambah 34 hasilnya dibagi 2 mendapatkan hasil 32. Kemudian selanjutnya pun begitu, 35 ditambah 39 bagi 2 sama dengan 37. Kemudian di sini 42. Caranya sama ya, tetap dibagi 2. Ditambah dulu kemudian dibagi 2. 47, 52, di sini 57, di sini 62. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai fx-nya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan nilai fx? Nah, jadi untuk mendapatkan nilai fx maka kita kalikan frekuensi dikalikan dengan titik tengah atau x ya, ini atau x. Nah, jadi bagaimana? 8 kali 32 hasilnya 356. Nah, kemudian begitu 10 dikali 37 hasilnya 370. Kemudian begitu mendapatkan hasil 546. Caranya sama ya, dikalikan nilai frekuensi dikali dengan titik tengah 799, 728, 627. Nah, kemudian terakhir 434. Nah, kemudian frekuensi dan FK-nya kita jumlahkan. Nah, jadi keseluruhan ini kita jumlahkan 8 ditambah 10, 18, ditambah 13, ditambah 17, ditambah 14, ditambah 11, ditambah 7 mendapatkan hasil 80. Kemudian FK ini kita jumlahkan juga, 356 ditambah 370 ditambah 546 seterusnya dengan hasil 3760. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada rumus untuk mencari main data kelompok, yaitu X bar sama dengan
Di sini ada X bar sama dengan sigma fx per sigma f. Kemudian kita masukkan sigma f-nya kan, sigma fx-nya yaitu 3760 dibagi sigma f, yaitu jumlah dari keseluruhan frekuensinya, yaitu 80. Nah, 3760 dibagi 80, hasilnya yaitu 47. Nah, jadi nilainya 47. Ini contoh kedua ya. Nah, pada contoh kedua ini yaitu kita temukan median data kelompok. Nah, median data kelompok, dan data awalnya yaitu nilai interval frekuensi. Nah, yang pertama 45 sampai 51 dengan frekuensi 1. Kemudian 52 sampai 58 dengan frekuensi 2. Kemudian 59 sampai 65 dengan frekuensi 17. Kemudian 66 sampai 72 dengan frekuensi 3. Kemudian 73 sampai 79 dengan frekuensi 10. Kemudian 80 sampai 86 dengan frekuensi 7. Nah, inilah data awal. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai FK-nya atau frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana untuk mencari frekuensi kumulatifnya? Jadi, untuk mencari frekuensi kumulatifnya, nah, data pertama ini tetap ya, tetap. Nah, kemudian 1 ditambah dengan 2, nah hasilnya 3. Jadi untuk mencari frekuensi kumulatif ini, nilai awal kita tambahkan dengan nilai frekuensi. Jadi 3 ditambah 17 sama dengan 20. 20 ditambah 3 sama dengan 23. 23 ditambah 10 sama dengan 33. Kemudian 33 ditambah 7 sama dengan 40. Nah, jadi inilah frekuensinya, frekuensi kumulatif. Nah, kemudian selanjutnya kita mencari nilai ME. Ya, nilai ME. Nah, untuk mencari nilai ME ini, terlebih dahulu kita jumlahkan frekuensinya. Jumlah. Nah, 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3 ditambah 17 sama dengan 20. 20 ditambah 3 sama dengan 23. 23 ditambah 10 sama dengan 33. 33 ditambah 7 sama dengan 40. Nah, jadi sekarang kita sudah menemukan N-nya, yaitu nilai N-nya adalah 40. Nah, kemudian kita tentukan nilai ME. Nah, jadi pada nilai ME ini kita gunakan rumus 1/2N. Nah, 1/2 berapa N-nya? N-nya 40. Jadi setengah dari 40 adalah 20. Nah, jadi kita sudah menemukan nilai ME-nya. Nah, kemudian kita cari kelas nilai ME-nya. Nah, jadi 20. Maka kelas nilai ME-nya di sini tabel ke-3 pada
terbagi 3 yaitu 20. Nah, sekarang kita sudah menemukan kelas ME-nya, kelas median. Kemudian kita tentukan, diketahui. Nah, yang pertama LME. Bagaimana kita mencari LME? LME ini adalah nilai awal dikurang nilai awal interval dikurang 0,5. Maka di kelas mediannya yaitu ada 59 dikurang 0,5 sama dengan 58,5. Nah, ini nilai ME-nya. Kemudian yang kedua, kita tentukan nilai FKME. Nah, ini kan tadi kan kelas ME ya. Nah, kemudian kita tentukan nilai FKME-nya atau frekuensi kumulatif ME. Ini merupakan nilai frekuensi kumulatif sebelum kelas ME yaitu 30. Nah, jadi FKME-nya yaitu 3. Nah, jadi nilai FKME-nya ada yaitu 3. Nah, selanjutnya kita tentukan FME. Nah, FME ini frekuensi di kelas medianya ada 7. Maka 17 yaitu 17. Kemudian C, kita ketahui C ini adalah panjang kelas, yaitu panjang kelas median, yaitu data 59 sampai 65 adalah 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65. Jadi C atau panjang kelasnya yaitu 7. Nah, selanjutnya kita langsung masukkan ke rumus. Nah, sebenarnya saya hapus dulu. Oke. Nah, ini yang kita ketahui. Kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu ME sama dengan LME ditambah buka kurung 1/2N dikurang FKME per FME tutup kurung kali C. Nah, jadi LME-nya berapa? 58,5 ditambah buka kurung 1/2N-nya tadi kan 40 jumlah frekuensi ya. Kemudian FKME-nya yang kita ketahui yaitu 3 per FME-nya 17 tutup kurung dikali C-nya 7. Kemudian 58,5 ditambah kurung 1/2 atau setengah dari 40 itu 20 dikurang 3 per 17 tutup kurung kali 7. Nah, selanjutnya 58,5 ditambah buka kurung 20 dikurang 3 17 per 17 tutup kurung kali 7. Nah, selanjutnya 58 ditambah 58,5 ditambah 17 dibagi 17 sama dengan 1. Kemudian dikali 7 dengan hasil 58,5 ditambah 1 dikali 7 sama dengan 7. Sama sini 58,5 ditambah 7 sama dengan 65,5. Inilah hasil akhir median yaitu 65,5. Lanjut ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke modus data
45 sampai 60 dengan frekuensi 15, kemudian 61 sampai 66 dengan frekuensi 21, kemudian 67 sampai 72 dengan dari frekuensi 11, kemudian 73 sampai 78 dengan frekuensi 3, kemudian 79 sampai 84 dengan frekuensi 2. Nah, inilah data awalnya. Kemudian kita menentukan titik tengah ataupun X. Nah, bagaimana untuk menentukan titik tengah? Yaitu data di antara 49 sampai 54. Nah, bagaimana caranya? Seperti tadi, yaitu 49 ditambah 54 dibagi 2. Nah, dapat kita hasil 51,5. Kemudian 55 ditambah 60 dibagi 2 sama dengan 57,5. Begitu seterusnya untuk mencari X atau nilai tengahnya, yaitu nilai 61 ditambah 66 dibagi 2 berhasil 63,5. Kemudian 69,5. Di sini 75,5. Ini 81,5. Ya, setelah kita mendapatkan nilai titik tengah, selanjutnya kita mencari kelas modus. Nah, kelas modus ini kita cari di frekuensi terbanyak. Nah, jadi di sini frekuensi terbanyak adalah 21. Nah, jadi kelas modusnya itu ada di tabel 3, yaitu 21. Nah, jadi ini sudah kita ketahui kelas modusnya. Nah, setelah itu maka kita diketahui LMO itu nilai awal itu 61 dikurang 0,5. 0,5 itu adalah rumus untuk mencari MO. Jadi 61 dikurang 0,5 yaitu 60,5. Nah, kemudian D1. Nah, jadi untuk mencari D1 ini adalah frekuensi dikurang kelas sebelum kelas modus, frekuensi kelas modus yaitu 15. Nah, jadi 21 dikurang 15 dapatnya 6. Kemudian D2. Nah, D2 ini adalah frekuensi kelas modus yaitu 21 dikurang frekuensi setelah kelas modus yaitu 11 sama dengan 10. Nah, selanjutnya C. C ini adalah panjang kelas. Panjang kelas yaitu diambil dari sini, panjang 61 sampai 66 itu berapa? Sebenarnya 61, 62, 63, 64, 65, 66. Jadi panjang kelasnya ada 6. Nah, setelah ini barulah kita masukkan kepada rumusnya. Saya hapus dulu. Nah, kemudian kita masukkan ke rumus, yaitu MO sama dengan LMO ditambah D1 per D1 tambah D2 kali C. Nah, LMO nya berapa? 60,5 ditambah D1. D1 nya 6, kemudian D1 nya 6 ditambah D2. D2 nya 10. Ini C. C nya berapa? C nya 6 sama dengan 60,5 ditambah 6 per 60 tambah 10 sama dengan 16 kali 6 sama dengan 60,5 ditambah 16 per 6 per 16 sama dengan 0,38 dikali 6 sama dengan 60,5 ditambah 0,38 dikali 6 sama dengan 2,5.
28 sama dengan 60,5 ditambah 2,28 sama dengan 67,78. Maaf, 62,78. Nah, inilah hasil akhir dari modus data kelompok. Nah, selanjutnya kita masuk ke kuartil data kelompok. Nah, data awalnya berat badan kilogram satuannya, unit frekuensi. Nah, yang pertama 45 sampai 49. Di sini 50 sampai 54. Di sini 55 sampai 59, 60 sampai 64, 65 sampai 69, 70 sampai 74, 75 sampai 79, 80 sampai 84. Nah, dengan frekuensinya 3, yang ini 6, kemudian 5, 7, 11, 5, 2, 1. Nah, ini frekuensinya. Kemudian kita selanjutnya menentukan nah jadi ini kan soal ataupun data awalnya. Kemudian kita menentukan FK atau frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana untuk menentukan frekuensi kumulatif? Jadi dari awal kita pindahkan, kemudian ini kita tambah dengan ini. 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 14 tambah 7 sama dengan 21. 21 tambah 11 sama dengan 32. 32 ditambah 5 sama dengan 37. 37 ditambah 2 sama dengan 39. 39 ditambah 1 sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita jumlahkan frekuensinya. Jumlah. Nah, 3 ditambah 6 sama dengan 9. 9 ditambah 5 sama dengan 14. 14 tambah 7 sama dengan 21. 21 tambah 11 sama dengan 32. 32 tambah 5 sama dengan 37. 37 tambah 2 sama dengan 39. Kemudian 39 ditambah 1 sama dengan 40. Jadi N-nya yaitu 40, jumlah dari frekuensi. Nah, selanjutnya kita tentukan Q1. Nah, Q1 sama dengan, jadi rumus untuk menentukan Q1 kita akan menggunakan rumus 1/4N atau 1/4. Berapa N-nya tadi? Yaitu 40. Nah, di setengah 40. Jadi 1/4 dari 40 adalah 10. Jadi Q1-nya ada 10. Nah, kemudian kita telah dapatkan Q1-nya, maka kita cari di tabel ini yang mana angka memuat angka 10 di dalam frekuensi kumulatifnya, itu ditemukan pada tabel ketiga. Jadi angka 10 itu ada di 14. Karena di sini masih belum cukup 10, maka kita beralih ke 14. Maka 10 itu berada di kelas tabel ketiga. Jadi ini merupakan kelas Q1. Nah, setelah kita menemukan kelas Q1, maka diketahui L Q1 sama dengan ini
55 dikurang 0,5 sama dengan 54,5. Kemudian kita ketahui FK nya yaitu berapa? FK1 ini adalah nilai sebelum kelas kuartil yaitu 9. Kemudian FK1. Nah, kemudian FK1 ini yaitu frekuensi pada nilai kelas kuartil yaitu 5. Kemudian N itu kita ketahui yaitu 40. Kemudian C merupakan panjang kelas dari 55 sampai 59. 55, 56, 57, 58, 59. Jadi panjang kelasnya yaitu 5. Nah, setelah kita ketahui semua ini, langsung kita masuk ke contoh soal. Kita masukkan ke rumus. Maaf ya. Setelah kita ketahui semuanya, maka kita masukkan ke rumus. Jadi rumus Q1 yaitu LQ1 ditambah buka kurung 1/4N dikurang FK1 kali C. Nah, LQ1 nya berapa? 54,5 ditambah buka kurung 1/4N. N nya berapa? N nya 40 dikurang FK1 nya 9 per FQ1 nya 5 tutup kurung dikali C nya berapa? C nya 5 dengan 54,5 ditambah kurung 1/4 dikali 40 itu 10 dikurang 9 per 5 kali 5 dengan 54,5 ditambah 10 kurang 9 berapa? 1/5 kali 5. Oke. Nah, jadi 54,5 ditambah 1/5 berapa? 1/5 sama dengan 0,2 dikali 5. Nah, selanjutnya 54,5 ditambah 0,2 dikali 5 sama dengan apakah? Sama dengan 1. Jadi hasilnya yaitu 55,5. Jadi hasil kuartil satunya yaitu 55,5. Oke, kita lanjut. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal hasil 8 data kelompok. Nah, dengan data yaitu data awalnya berat badan ini frekuensinya. Berat badannya 50 sampai 54, 55 sampai 59, 60 sampai 64,
Nah, ini merupakan soalnya ataupun data awal. Kemudian selanjutnya kita menentukan FK atau frekuensi kumulatif. Nah, jadi untuk menentukan frekuensi kumulatifnya, yaitu data awal kita pindah, yaitu 4. Kemudian 4 kita tambahkan dengan 6, yaitu 10. 10 tambah 8, yaitu 18. 18 tambah 10, 28. Nah, ini sama dengan seperti ditambah silang. 28 tambah 8 sama dengan 36. 36 tambah 4 sama dengan 40. Kemudian kita jumlahkan frekuensinya. Jumlah itu 40. Nah, selanjutnya kita tentukan desil 8-nya. Dengan rumus dengan rumus 8 per 10 dikali N-nya 40 sama dengan 32. Nah, ini 32. Jadi di antara di hasilnya kan 32. Jadi selanjutnya kita cari dari data ini yang mana kelas desilnya yang mencakup angka 32, yaitu 30 data ke 5. Kemudian setelah kita temukan kelas desil, maka diketahui LDI sama dengan 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5. Kemudian FKDI-nya yaitu 36. Kemudian FDI-nya yaitu 8. N sama dengan 40. C atau panjang kelasnya yaitu 70 sampai 74. 70, 71, 72, 73, 74. Jadi panjang kelasnya 4. Nah, setelah kita ketahui, maka kita masukkan ke rumusnya. Oke, selanjutnya kita masukkan ke rumus. D sama dengan LDI ditambah buka kurung I kali N per 10 dikurang FKDI per FDI kali C. Nah, LDI-nya berapa? LDI-nya 69,5 ditambah I-nya 8, N-nya kan 40 per 10 dikurang FKDI. FKDI-nya 36 per FDI. FDI-nya berapa? FDI-nya 8 kali C. C-nya 4 sama dengan 69,5 ditambah 8 kali 40 bagi 10 sama dengan 32 dikurang 36 per 8 kali 4. Nah, 69,5 ditambah 32 dikurang 36 berapa? Ini 4 per 8 kali 4. Oke, ini 69,5 ditambah kali min 4 per 8 atau min 4 dibagi 8.
sama dengan min 0,2 dikali 4. Nah, kemudian 69,5. Nah, 0,2 min 0,2 dikali 4 sama dengan 2. Jadi 69,5 dikurang 2 sama dengan 67,5. Nah, jadi hasil desil 8 yaitu 67,5. Oke, kita lanjut dan kita masuk ke contoh soal selanjutnya. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke contoh soal persentil. Jadi persentil 70, data kelompok. Nah, data awalnya yaitu data 11 sampai 20, ini frekuensinya ya, dengan frekuensi 2, 21 sampai 30 dengan frekuensi 7, 31 sampai 40 dengan frekuensi 4, 41 sampai 50 dengan frekuensi 6, 51 sampai 60 dengan frekuensinya 5, 61 sampai 70 frekuensinya 6. Nah, kemudian jadi ini soal ataupun data awalnya. Kemudian kita menentukan FK atau frekuensi kumulatif. Nah, jadi untuk mencari FK-nya, 2-nya kita pindahkan, kemudian 2 ditambah 7 sama dengan 9, 9 tambah 4 sama dengan 13, 13 ditambah 6 sama dengan 19, 19 tambah 5 sama dengan 24, 24 tambah 6 sama dengan 30. Nah, kemudian kita jumlahkan frekuensinya. Nah, 2 tambah 7 sama dengan 9, 9 tambah 4 sama dengan 13, 13 tambah 6 sama dengan 19, 19 tambah 5 24, 24 tambah 6 sama dengan 30. Nah, jadi jumlah frekuensi ataupun N-nya adalah 30. Oke. Selanjutnya kita mencari nilai P70 sama dengan menggunakan rumusnya 70 per N-nya 30 per rumusnya per 100. Jadi 70 dikali 30 dibagi 100 sama dengan 21. Nah, jadi sudah kita temukan P70-nya, yaitu 21. Kemudian kita cari nilai yang mencakup angka 21 di frekuensi kumulatifnya, yaitu terdapat pada tabel keempat, yaitu ini. Jadi angka 21 yang mencakup pada angka 24. Nah, kemudian setelah kita tahu kelas presenternya, maka diketahui N-nya 4, L30, LP70-nya sama dengan 51 dikurang 0,5 sama dengan 50,5. Kemudian FK P70 sama dengan berapa? Itu atas FK P70 sama dengan nilai
sebelum kelas persentilnya itu 19, kemudian F P70 sama dengan yaitu frekuensi yaitu 5, kemudian C sama dengan panjang kelas yaitu panjang kelas dari 51 sampai 60, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Jadi panjang kelasnya ada 10. Nah, setelah kita ketahui data ini, data persentilnya, maka kita lanjut ke rumusnya. Kita masukkan data kepada rumusnya. Nah, jadi rumus persentil yaitu P70 sama dengan LPI ditambah IN per 100 dikurang FKPI per FPI kali C. Nah, LPI-nya berapa? LPI-nya 50,5 ditambah I-nya berapa? I-nya 70. N-nya 30 per 100 dikurang FKPI. FKPI-nya 19 per FPI. FPI-nya 5 dikurang kali C. C-nya 10 sama dengan 50,5 ditambah 70 kali 30 per 100 sama dengan 21 kurang 19 per 5 kali 10 sama dengan 50,5 ditambah 21 kurang 19 sama dengan 2 per 5 kali 10 sama dengan 50,5 ditambah 2 bagi 5 sama dengan 0,4 dikali 10. Nah, sama dengan 50,5 ditambah 0,4 dikali 10 sama dengan 4. Jadi 50,5 ditambah 4 sama dengan 54,5. Nah, jadi hasil persentil 70-nya 54,5. Oke, jadi kita lanjut ya. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Nah, jadi selanjutnya kita masuk ke contoh soal SR ataupun simpangan atau simpang rata-rata. Rata-rata data kelompok. Nah, simpang rata-rata data kelompok. Data awalnya nilai yaitu yang pertama 31 sampai 40, yang kedua 41 sampai 50, 51 sampai 60, 61 sampai 70, 71 sampai 80, 80 sampai 90. Nah, frekuensinya F itu 3, 41 sampai 50 frekuensinya 5, 51 sampai 60 frekuensinya 10, selanjutnya 11 ini 8, frekuensi 80 sampai 90-nya 3. Nah, kemudian kita tentukan. Nah, jadi ini adalah data awal ataupun soalnya. Kemudian selanjutnya, angka selanjutnya kita tentukan X atau rata-rata nilai
atau nilai tengah. Kita tentukan X atau nilai tengah. Jadi untuk mencari X atau nilai tengah ini, kita cari nilai tengah dari 31 sampai 40. Nah, jadi berapa? Bagaimana caranya? Nah, jadi 31 ditambah 40 dibagi 2. Hasilnya 35,5. Begitu juga dengan selanjutnya, 41 tambah 50 bagi 2 sama dengan 45,5. Kemudian 55,5. Selanjutnya 65,5. Caranya tetap sama ya, ditambahkan dulu baru dibagi 2, yaitu 75,5, 85,5. Nah, oke, maka selanjutnya kita tentukan fx atau tentukan fx-nya. Jadi untuk menentukan fx, maka frekuensi dikali x atau nilai tengah. Jadi 35 dikali 35,5 sama dengan 106,5. Sama selanjutnya 55 dikali 45,5, yaitu 227,5. Nah, seterusnya begitu dikalikan frekuensi dikali x-nya dengan hasil 555. Selanjutnya begitu juga dikalikan, hasilnya 720,5, hasil 604, kemudian 256,5. Nah, jadi selanjutnya kita tentukan nilai mutlak dari X dikurang X bar. Jadi untuk menentukan nilai mutlak dari X dikurang X bar ini, kita tentukan X barnya terlebih dahulu. Namun terlebih dahulu kita jumlahkan frekuensinya. 3 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 8 tambah 3 sama dengan 40. Kemudian kita jumlahkan frekuensi, kita jumlahkan hasil dari perkalian fx-nya, yaitu 106,5 ditambah 227,5 dan seterusnya dengan hasil 2470. Nah, barulah kita bisa menentukan X barnya. Bagaimana rumus X bar? Rumus X bar sama dengan sigma fx per sigma f sama dengan berapa sigma fx-nya, yaitu 2470 per sigma f, yaitu 40. Nah, jadi berapa? 2470 dibagi 40 dengan hasil 61,75. Nah, jadi sudah kita temukan X barnya, itu 61,75. Nah, barulah kita bisa menentukan nilai mutlak dari X dikurang X bar. Nah, jadi untuk mendapatkan hasil ini, maka nilai X kita kurangkan dengan hasil dari X bar, yaitu 35,5 dikurang 61,75, yaitu 26,25. Selanjutnya begitu. Yang kedua dikurang 61,75 dengan hasil 16,75. Selanjutnya ini dikurang 61,75. Seterusnya begitu. Ini 6,25. Selanjutnya 3,75. Ini 13,75. Ini 23,75. Nah, mengapa hasilnya positif? Karena
padahal nilai X lebih kecil daripada X bar. Nah, karena ini adalah nilai mutlak, maka negatifnya menjadi positif, maka negatifnya itu hilang. Nah, jadi selanjutnya kita menentukan f X dikurang X bar. Nah, untuk mendapatkan hasil f X dikurang X bar adalah frekuensi kita kalikan dengan hasil dari X dikurang X bar, itu 3 dikali 26,25, 5 dikali 16,75, begitu selanjutnya, dengan hasil 78,75, yang ini 83,75, selanjutnya 62,5, selanjutnya 61,25, ini 83,75, 62,5, 41,25, 110, ini 71,25. Nah, kemudian fx kurang x bar ini kita jumlahkan, mendapatkan hasil 447,5. Nah, barulah kita bisa menentukan SR-nya. Jadi rumus SR itu SR sama dengan sigma F harga mutlak XI dikurang X bar sama dengan per sigma F sama dengan berapa? Sigma F X1 XI dikurang X bar itu 447,5 per sigma F itu 40. Nah, jadi berapa? Hasil dari 447,5 dibagi 40 itu 11,18. Nah, jadi inilah hasil dari simpangan rata-rata data kelompok. Oke, kita masuk ke contoh soal berikutnya. Itu kita masuk ke contoh soal varian data kelompok. Nah, varian data kelompok dengan data awal, nilai, frekuensi. Nilainya 141 sampai 145, kemudian 146 sampai 150, 151 sampai 155, 156 sampai 160, 161 sampai 165, 166 sampai 170. Dengan frekuensinya 141, frekuensinya 2, ini 4, kemudian 8, kemudian 12, 10, ini 4. Nah, ini adalah soal ataupun data awalnya. Kemudian selanjutnya kita tentukan X atau nilai tengah. Nah, nilai tengah dari
141 tambah 145 dibagi 2 sama dengan 143. Ini 148, ini 153, ini 158, ini 163, ini 168. Nah, selanjutnya kita menentukan fx-nya. Nah, jadi untuk menentukan fx, bagaimana caranya untuk mendapatkan hasil dari fx? Maka frekuensi dikali nilai tengah atau titik tengah, itu 2 dikali 143, 4 dikali 144, selanjutnya sampai 4 dikali 168, yaitu hasilnya 286, 592, 1224, 1896, 1630, 670. Nah, setelah kita dapatkan nilai masing-masing fx-nya, kemudian kita selanjutnya menentukan x dikurang x bar-nya. Terlebih dahulu kita jumlahkan frekuensi dan jumlah fx-nya. Nah, kita jumlahkan 2 tambah 4 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 4, hasilnya itu 40. Kemudian juga kita jumlahkan frekuensi fx-nya, yaitu 286 ditambah 529, selanjutnya ditambah dengan hasil 6298. Nah, barulah kita bisa mencari x bar-nya. Nah, x bar menggunakan rumus, yaitu sigma fx per sigma f sama dengan berapa sigma fx-nya, yaitu 6298 per sigma f-nya itu 40. Jadi 6298 dibagi 40 sama dengan 157,45. Nah, jadi inilah nilai x bar-nya. Agar kita bisa menentukan nilai x dikurang x bar, maka nilai x ini kita kurangkan dengan hasil dari penjumlahan x bar, yaitu 157,45. Nah, setelah kita kurangkan, maka hasilnya yaitu 143 dikurang 157,45 sama dengan min 14,45. Itu juga selanjutnya 148 dikurang 157,45, hasilnya 9,45. Selanjutnya 153 dikurang 157,45, hasilnya min 4,45. Kemudian 158 dikurang 157,45, hasilnya 0,55. 163 dikurang 157,4, hasilnya 5,55. Kemudian 168 dikurang 157,4, hasilnya 10,55. Nah, setelah itu kita mencari nilai x dikurang x bar kuadrat. Nah, bagaimana untuk mencari hasil ini? Maka untuk mencari hasil ini, maka nilai ini kita kuadratkan. Misalnya min 14,45 dikali min 14,45, maka hasilnya positif, yaitu 286
208,80 ini min 9 dikali 4 min 9,45 dikali min 9,45 hasilnya 8,89,30 begitu seterusnya dengan hasil 19,80 0,30 ini 30,80 ini 111,30. Nah, selanjutnya kita menentukan f(x) dikurang x bar kuadrat. Nah, bagaimana untuk menemukan hasil f(x) dikurang x bar kuadrat? Nah, maka nilai frekuensi dikali hasil x dikurang x bar kuadrat. Nah, maka 2 dikali 208,80 kemudian 4 dikali 89,30 8 kali 19,80. Nah, dengan hingga seterusnya dan mendapatkan hasil 417,6 kemudian 357,2 kemudian 158,4 selanjutnya 3,6 selanjutnya 308 selanjutnya 445,2. Nah, kemudian fx dikurang x bar kuadrat ini kita jumlahkan dengan hasil 1690. Nah, setelah ini barulah kita kita bisa mencari nilai variannya, itu S sama dengan menggunakan rumus S sama dengan sigma F buka kurung X dikurang X bar kuadrat per sigma F sama dengan berapa? Sigma Fx dikurang X bar kuadratnya yaitu 1690 per sigma F yaitu 40. Jadi 1690 dibagi 40 sama dengan 6, ini 1690 akar ya, akar. Kemudian kemudian 1690 dibagi 40 sama dengan akar 42,25. Jadi akar dari 442,25 sama dengan 6,5. Nah, jadi inilah hasil dari varian data kelompok. Oke, selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya. Yang terakhir yaitu simpangan baku data kelompok. Jadi data awal skor frekuensi. Nah, skornya 41 sampai 45, 46 sampai 50, 51 sampai 55, 56
frekuensinya ini 10, 12, 18, 34, 26. Nah, jadi ini adalah soal ataupun data awalnya. Kemudian selanjutnya kita mencari nilai X atau titik tengah, yaitu 41 ditambah titik tengah, yaitu nilai di antara 41 sampai 45, atau cara mencarinya 41 ditambah 45 dibagi 2 dengan hasil 43. Begitu juga seterusnya, 46 ditambah 50 dibagi 2 sama dengan 48. Kemudian 53, 58, 63, dan 68. Nah, selanjutnya kita mencari nilai X dikurang X bar. Selanjutnya kita mencari nilai Fx. Bagaimana cara untuk mendapatkan hasil dari Fx? Maka F kita kalikan dengan X. Contohnya 10 kali 43, 12 kali 48, 18 kali 53, dan seterusnya, dengan hasil 430, kemudian 576, kemudian 340, kemudian 1972, kemudian 408, 1260, kemudian 408. Nah, selanjutnya kita menentukan nilai X dikurang X bar. Nah, jadi sebelum kita menentukan nilai tersebut, kita jumlahkan terlebih dahulu frekuensi dan Fx-nya. Jumlah. Nah, jadi kita berjumlahkan, yaitu 10 tambah 12 tambah 14 tambah 34 tambah 20 tambah 6 dengan hasil 100. Kemudian begitu juga dengan Fx-nya, kita jumlahkan 430 ditambah 576 ditambah 350, seterusnya dengan hasil 5.586. Nah, barulah kita bisa menentukan X barnya. Rumus X bar sama dengan sigma Fx per sigma F sama dengan berapa sigma Fx-nya itu? 5.586 per sigma F itu 100. Jadi 5.586 bagi 100 yaitu 55,86. Dan inilah hasil dari X barnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan hasil ini yaitu X dikurang X bar yaitu 55,86. Kemudian begitu juga 48 dikurang 55,86. Begitu sampai seterusnya dengan hasil min 45,86, kemudian 43,86, kemudian 37,86, kemudian 21,86, kemudian 33,86, kemudian 49,86. Nah, setelah ini kita tentukan, kita cari nilai X dikurang X bar kuadrat. Nah, bagaimana untuk menentukan X dikurang X bar kuadrat? Nah, jadi nilai ini kita kuadratkan atau kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu min 45 dikali min 45,86 dikali min 45,86, begitu juga seterusnya. Maka hasilnya itu 2089,86.
38. 1923,69. 1433,37. 477,85. 1146,49. Ini 2486,01. Nah, setelah mencari ini, kemudian kita mencari f(x) kurang x bar kuadrat. Nah, bagaimana untuk mencari nilai ini? Maka nilai frekuensi ini kita kalikan dengan nilai x bar kuadrat. Nah, jadi 10 dikali 2889,38, kemudian 12 dikalikan 1923,69, begitu juga seterusnya, dengan hasil 20.893,8, kemudian 23.084,28, seterusnya 25.800,66, kemudian 16,9, kemudian 22.929,8, kemudian 14.916,06. Nah, setelah kita mendapatkan nilai ini, maka kita jumlahkan. Dapatlah hasil 123.871,5. Nah, lalu kita bisa mencari nilai simpangan rata-ratanya, itu simpangan bakunya, yaitu dengan rumus x akar sigma f x dikurang x bar kuadrat per sigma f, yaitu berapa sigma f x bar kuadratnya, yaitu 123.871,5 per fx nya 100. Berapa hasilnya? Itu hasil dari akar 123.871,5 dibagi 100, yaitu akar 1238,72. Berapa akar dari 1238,72? Yaitu 35,19. Nah, inilah hasil dari simpangan baku data kelompok.